Saya Shakila. Saya Zea. Kembali lagi di channel Shakila Zea. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Izin Bapak. Kita mulai dah. Mulailah Pak. Bu, mulailah Bu. Sambil lah. Ceramah paling sulit itu ceramah dalam suasana macam bol. Kalau ceramah kasih makan. Siap kan. Lain tunggu, lain kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanti salam juga belum kompak, karena masih banyak makan. Salamnya ada tiga. Ada salam yang wajib dijawab, ada yang salam tidak ada wajib dijawab, ada yang sunnah dijawab. Salam yang wajib dijawab itu nampak ulangnya memberi salam, itu wajib. Arti wajib kalau tidak dijawab terus. Kalau sunnah itu orangnya dah nampak bunyi bayar ada. Itu sunnah. Yang tak wajib dijawab salam ketika kita sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata jemaahnya waalaikumsalam. Itu salam. Jadi kita ulangi. Umat Nabi Muhammad ya Pak Ibu, dengan salam juga dia dapat 40 derajat pahala. Kalau tahu selahnya, kalau tidak tahu selahnya rugi juga. Maka malam hari ini jangan sampai kita rugi. Kita ikuti sunnah Rasul dengan salam baik, kita sudah banyak dapat pahala pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau lagi makan ketika nambot itu kan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم
وبارك عليه. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ibu Lurah Pematang Surur, yang saya hormati, yang saya muliakan Pak Ketua RT, pengurus Masjid Nurul Furqan, yang saya hormati, yang saya muliakan Imam Khatib Bilal, pegawai syara, nenek mama, keluarga Nai, alim ulama, jadi badai, kecil panamo, sedang bergelar, yang kecil dan disebut namanya, dia sedang akan dibawakan. Kita terhimpun dalam kata hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji, puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih sayang kepada kita. Sayang Allah yang tidak terbilang, kasih Allah yang tak pilih kasih. Sehingga sayang Allah pada malam hari ini bukan harta yang banyak diberikan kepada kita, bukan pangkat jabatan yang tinggi yang diberikan kepada kita, tak. Tapi pada malam hari ini Allah berikan iman. Iman masih nempel dalam diri kita. Allah masih berikan Islam agama kita. Dan Allah masih sayang kepada kita, diberikan kesehatan. Rasa syukur inilah kita hari ini kita berkumpul, malam itu kita berkumpul di Masjid Nurul Furqan. Nurul Furqan. Ini bentuk syukur kita kepada Allah, Bapak Ibu. Kalau nak nurut mata, harusnya enaknya tidur sekarang. Kalau nak nurut sakit kepinggang, senang kaki, enaknya ini bau ini. Enaknya tidur. Tapi berkat rahmat Allah, rasa syukur yang Allah berikan kepada kita, biar macam mengantuk mata, kita tetap hadir pada malam hari ini ingin mendapat rahmat berkah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada malam hari ini bentuk rasa syukur dan kasih sayang kita kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah 1456 tahun yang silam. Malam hari ini masih namanya semangat seluruh dunia menyebut. Yang sampai saat ini namanya masih diagungkan oleh seluruh makhluk bumi. Bukan manusia yang mengagungkan, seluruh alam semesta. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita peringati malam hari ini hari kelahirannya. Oleh karena itu, jangan sampai di kampung kita tak mengadakan acara macam ini. Biar macam mana orang katakan zaman Nabi tak ketik. Biar macam mana Nabi katakan sahabat tak ketik muana. Biarlah. Awak buatlah. Sebab apa? Banyak manfaatnya. Terutama penceramah. Banyak ada duit. Ya. Sama baik. Banyak manfaatnya. Karena apa? Dengan adanya acara seperti ini, satu, timbul ukhuwah Islamiyah kita. Kalau tak ada acara maulid, macam kau tak ada berkumpul gitu. Saya nak berkumpul meriwalakan. Yang sibuk lah katanya, yang risak lah, yang luar negeri lah katanya. Padahal ada orang di rumah itu. Tapi ada hikmah maulid seperti ini, nampak kita berbicara dengan baginda Rasul datang kita. Setahun sekali macam itu. Yang kedua, tujuan kita melaksanakan maulid ini supaya anak generasi kita itu tahu, oh, itu dibuat
datuk kita dulu kan supaya anak kita tuh tahu cerita baginda Rasul. Ini tuh Bapak Ibu kalau nak nanya cerita Rasul, kalau dulu waktu kita SD dari kelas 1 sampai kelas 6, Nabi yang dibaca itu Nabi Muhammad pula. Ini Bapak Ibu di dalam buku pelajaran pendidikan agama Islam SD itu dah kasih lagi pelajaran Nabi Muhammad. Bayarnya 18 tahun jadi guru agama. Tidak tahu di sekolah cerita Nabi Muhammad SAW di dalam pelajaran SD itu. Yang ada cerita itu Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Yunus. Bingung mana itu? Jadi disebutkan nama Nabi Daud, Nabi Yunus. Sebab itu yang didengar oleh SD banyak. Awak nak ajar lain, guru mengatakan ini. Salah juga kita. Ini Pak, perlu kita perhatian. Jadi kalau di sekolah anak kita tidak dapat pendidikan tentang Nabi Muhammad, di rumah banyak-banyaklah kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini kita belum nanti solawat ini. Padahal itu bukti kita kepada baginda Rasul. Majelis ini kalau tidak ada selawat di dalam majelis itu, maka majelis itu tidak mendapat berkah. Di dalam doa juga kalau tidak ada selawat, doanya tidak nyampe. Di dalam solat pun kalau tidak ada selawat, solatnya pun tidak dosa. Bayangkan begitu pentingnya nama Nabi Muhammad, sehingga dimanapun kita harus menyebut nama Nabi Muhammad supaya ada keberkahan di dalam suatu salat. Di dalam salat ada nama Nabi Muhammad yang wajib disebut. Kalau tidak disebut, salawat itu batal salat itu. Ketika kita membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawatnya wajib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sampai di situ baik, tidak sah salat itu. Salam kanan, salam kiri. Tapi kalau belum menyebut nama Nabi Muhammad, tidak dosa salat itu. Begitu yang penting. Sehingga apa? Nabi Muhammad salah satu nabi yang tidak bisa dipisahkan dengan asma Allah. Muhammadur Rasulullah. Sehingga Nabi Muhammad itu di dalam Al-Quran Allah sendiri yang menyebutnya Bapak Ibu. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Jadi yang menyebut Muhammad utusan Allah itu bukan manusia, bukan malaikat. Allah sendiri yang menyebut dalam surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini ayat Allah yang menyuruh, Allah yang menyebut bahwa Muhammad itu utusan Allah. Oleh karena itu agar kita mendapat kecintaan dari baginda Rasul, mari kita baca selawat malam ini. Mau selawat coba? Kita baca selawat ngantuk ini. Biasalah makan sudah. Masuk itu lah Tuhan. Sebab kalau di dalam forum macam ini Bapak Ibu, iblisnya besar. Setan itu level jenderal. Iblisnya itu level jenderal yang menggoda kita. Bukan main-main, bukan level hansip. Kenapa? Iblis menebarkan paku-pakunya di dalam majelis-majelis yang membicarakan tentang kebesaran Islam. Tadi itu lagi saya iblis paku-pakunya itulah ada tampak. Apa tandanya? Duduk kita kalau dalam majelis sudah ada kepalanya, kanan, tapi ini belakang, kanan, sudah balik pula. Aman badan tu. Ada setan telah menyebarkan paku-paku. Lalu kepala dan mengukur, tapi banyak paku-paku setan.
kaki itu lengang, berunjuk, lebih apa kan lagunya apa penyelamah itu. Lagu itu yang disebut. Dan kok tidak dapat intisari. Paku-paku setan ada sebarkannya. Kemudian atau kita lagi diumnya. Tabunan mantul ini macam padahal lagu di sini. Semua terus. Itu setan sudah dium atau itu. Jadi setan itu level itu kalau dalam masjid, di dalam masjid itu level jenderal bintang 4. Itu Joko. Nah, kita nak uji setan itu, mari kita berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini sangat berbahagia saya dapat berkumpul di masjid ini. Semoga kehadiran kita ini membuat silaturahim kita semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang sering bersilaturahim, kata hadis, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezeki. Banyak-banyaklah bersilaturahim, insya Allah banyak rezeki. Hari ini malam ini banyak rezeki kita. Di rumah ada adik salah, malam ini ada salah. Di rumah ada adik ketua kita, ada satu. Alhamdulillah lah, ibu-ibu bolehlah kalau nak berlebih boleh bawa kali bungkus, tak apa-apa. Itu lebih kita rezeki kita. Malam hari ini kita mengupas sedikit sejarah Rasulullah. Ini untuk anak-anak dulu. Kalau bapak-bapak pastilah paham. Ini anak-anak dulu. Mana anak-anak kita angkat tangan? Banyak anak. Ini untuk anak-anak ya. Bapak mau tanya? Iya. Kenal dengan Nabi Muhammad? Di mana? Kenal ya. Di mana kenal Nabi Muhammad? Dalam bukunya. Iyalah ada contohnya. Betul itu. Ini coba kalau kita tidak kenal dia. Jadi Nabi Muhammad itu kita kenal dalam Al-Quran. Siapa yang menyebutkannya? Allah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Sekarang tempat bertanya, siapa nama ayah Nabi Muhammad? Nama ibunya, nama kakeknya, nama mamanya, nama istrinya. Kamu nyanyi itu nada? Itu Pak. Itu nyanyi tak kenal. Itu kenal cuma datuk itu Pak. Itu perlu untuk PR kita Pak. Tadi nyanyi Nabi Muhammad itu siapa? Betul lah. Saya membuat tantangan malam hari ini. Masjid Nurul Sultan harus tahu jamaahnya satu naro nyanyi Nabi Muhammad. Mau tahu dari nyanyi? Pasti ada. Ya Bu ya? Nah, tadi itu. Kalau dapat hadiahnya umroh. Bayar dewek. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak kita sudah hafal. Nama ayahnya, nama emaknya, nama anaknya sudah hafal.
bagus. Tidak ada buku ngajar. Di mana dapat di buku di sekolah. Itulah kita berterima kasih kepada anak-anak pada guru kita yang disekolahkan dalam pendidikan agama. Hati-hati Bapak Ibu di pendidikan negara. Kalau kita yang nuansanya ada Islamnya. Kalau dekat kita pun apa Nurul Ilmi, Al-Mahar, Al-Azhar dan lain sebagainya. Di situ apa kita enaknya Bu, ngantar anak jam 7, baliknya jam setengah 5 sore. Zuhur dia sudah sholat, duha dia sudah sholat, Al-Quran dia sudah hafal, sudah dinajikan, jam 2 dia sudah istirahat, asar dia sudah istirahat, mujaraah sudah, aman kita jadi orang tua. Coba kalau anak kita SD umum, bayangkanlah Bu, agamanya cuma 35 menit dalam 1 minggu. Ada 1 jam itu 35 menit, nah 1 minggunya 2 jam. Berarti ada 70 menit belajar agama. Aku yang dapat 70 menit itu. Niat dulu apa 70 menit. Itulah. Mari ke depan masukkan ke anak-anak kita ini ke pendidikan yang nuansanya Islam. Amin ya Rabbal. Tidak ada kata selamat. Siapa yang apa nama anak Nabi Muhammad? Nah, siapa apa sini nak? Anak-anak Nabi ada 7 orang. Laki-laki 4 orang kuat pertama. Abdullah Ibrahim. Saya. Bagus, ibu-ibu lagi. Bahara kalau hafal. Dogo. Berarti anak hebat. Anak harus nyanyi itu nak di rumah ayo. Buat mak kita hafal. Buat nyanyi kita hafal. Bapak lagi hafal. Bahara kalau hafal. Itulah penting sejarah itu. Kalau ada sejarahnya anak kita tahu kelam dunia ini. Oleh karena itu inilah momentum maulid kita saling berbagi ilmu. Saya kurang ibu sedih dapat dengan saya. Macam itulah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah memang sudah direncanakan Allah. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam 2000 tahun Nur Muhammad itu sudah Allah ciptakan. 2000 tahun Nur Muhammad sudah Allah ciptakan, Allah taruh di dalam surga Jannatul Firdaus. Nur itu bercahaya, Nur itu bertasbih, para malaikat mengikuti tasbih. Berkata malaikat Jibril, ya Allah, nur siapakah ini? Apakah ini ya Allah nurnya Nabi Adam? Kata Allah, bukan. Dengan nur inilah Adam diselamatkan. Dengan nur inilah Adam masuk ke dalam surga kembali. Bertanya lagi Jibril, ya Allah, apakah ini nur Nabi Ibrahim? Tidak. Dengan nur inilah Ibrahim diselamatkan dari raja-raja Namrud, dari kebakaran api yang membakar dirinya. Ditanya lagi apakah nur ini nurnya Nuh? Bukan. Dengan nur inilah Nuh diselamatkan dari banjir bandang. Berarti Bapak Ibu sekalian di dalam kitab Al-Barzanji disebutkan di situ 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Adam, Nur Muhammad sudah Allah ciptakan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Maka ketika Allah menciptakan Adam, Allah menitipkan nur itu ke dalam tanah yang asalnya Adam itu. Dititipkan nur cahaya. Maka mulia Nabi Adam alaihi salam. Dengan nur itu Nabi Adam diusir ke bumi,
SWT. Karena ada nur Muhammad itu Allah terima kesalahan Nabi Adam. Nah, kesalahan Nabi Adam itu tidak ada banyak Bapak Ibu. Tidak ada banyak kesalahan Nabi Adam itu. Jangan kau dekati pohon itu kata Allah. Jangan kau dekati. Tak sama dengan dosa kita sekarang ni. Bukan jangan kau dekati pohon itu, pohon itu apa teman? Pohon itu wadi. Nabi Adam dosa itu cuma sedikit, cuma satu tulang tidak. Termakan sebuah kulit. Tamakan, tapi tidak sengaja. Kalau awak tamakan namun kawan pengaruh, tapi dua orang 2 batang, satu pul saling kawan 2 ton, satu pul katanya, ada kok. Dosa banyak bedak berabut, istighfar tidak hati. Nabi Adam kesalahan sedikit itu doa beribu-ribu tahun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bukan sekali membaca beribu-ribu tahun dalam hidayat kita Tuhan. Diampuni oleh Allah, dosa diterima tobat. Berkat nur Muhammad ada dalam diri Nabi Adam alaihi salam. Begitu mulia Nabi Muhammad yang malam hari ini kita berikan. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kandungan ibunya, itu anak-anak bertahun, anak-anaknya semuanya berasal dari dalam kandungan mak kita. Ibu-ibu, bapak-bapak itu juga dari mak itu. Jangan kita bangga kita kalau besar pejabat mak kita besar dengan makku. Kita ini semuanya keluar dari rahim ibu kita. Sunatullah. Siti Aminah 9 bulan mengandung Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang istimewa di dalam kehamilan Siti Aminah. Waktu kehamilan Siti Aminah, ibu tidak pernah merasa lelah, ibu tidak pernah merasa susah, ibu tidak pernah merasa sedih hati. Berbeda dengan mak kita yang ini, yang malam susah, pagi sore sedih menangis terus. Ibuan anak dalam kandungan, umur 4 bulan nyepak ke kanan, umur 6 bulan nyepak ke kiri. Dibawa merentak salah, bawa ke kiri salah, kiri ke kanan salah, terungkuk apa lagi? Baru sampai. Coba lah tak coba. Anak dijemput pula dari dalam kandungan susah, sampailah melahirkan susah. Ya bukan? Sakit melahirkan itu. Dah ada itu. Sakit tak melahirkan itu. Sakit belum? Sakit. Pedih. Nyimpan nyawa dulu. Ya tak? Ya tak? Ya. Betul tak? Ada. Itu sakit pak, sakit. Betul tak? Itulah ubat. Jadi anak-anak mohon hormati orang tua seperti baginda Rasul. Nabi itu kalau dia lahir ke dunia ini tidak ada punya ayah lagi nak. Jadi wajar bu kalau ada ibu yang hamil lakinya meninggal, anggaplah juga Siti Aminah. Sebab Siti Aminah waktu dia hamil suaminya meninggal. Ambil rumahnya. Kalau kita punya anak sekarang belum ada punya ayah yang meninggal, anak masih kecil, anggap saja ini anak seperti Rasulullah SAW, anak yatim. Sayangnya anak yatim. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyayang anak yatim ini seperti dari tengah dengan jadi manis itu, kata Rasulullah. Nanti bersama aku di dalam surga.
Anak yatim sayangi, hormati. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu kata Allah orang yang mendustakan agama, salat dia tapi bohong, puasa dia tapi bohong. Siapa dia? Fadzalikal ladzi yad'u yatim. Orang yang menghati anak yatim, yang membiarkan anak yatim, yang mengantarkan anak yatim, tak peduli dengan anak yatim. Inilah orang yang mendustakan agama kata Allah. Takut kita kalau ini. Maka ayatnya kita baca terus siang pagi, siang malam, baca terus. Jangan ayat ini dibaca, artinya dipahami. Anak yatim ini paling dekat dengan Rasulullah nanti di dalam surga pada masa. Jadi jangan bersedih anak yatim. Ada anak yatim ini, katakan alhamdulillah, jangan bangga, ini bapak kita kan. Ya, anak yatim kalau dia taat, kalau dia soleh, masuk surga. Rasulullah sudah menantinya dalam surga. Amin ya rabbal. Anak yatim itu anak itu pengapa? Kata Rasulullah, rumah yang penuh berkah adalah anak yatim yang terpelihara. Kampung yang penuh berkah adalah kampung anak yatim yang terpelihara. Terpelihara zahirnya, terpelihara hati. Oleh karena itu buat di dalam masjid ini dibuat kotak yatim yang berjalan terus setiap Jumat. Dia sekat dua kotak sekor untuk masjid, sekor untuk yatim. Tetap awal masuk orang. Jangan dibuat merek. Cuma pengurus saya yang tahu. Ini kotak yatim untuk masjid. Untuk apa masjid kita megah mewah Pak? Elok juga, tapi jangan sampai ada anak yatim yang tidak sekolah di sini. Untuk apa rumah kita megah mewah tapi ada anak yatim yang tidak kuliah, kadang-kadang tidak punya biaya. Jangan sampai. Rasulullah mencontohkan itu sebab Rasul merasakan Allah ingin melihat. Makanya Rasulullah diyakinkan Allah supaya ada petunjuk untuk ke depan bagaimana umat Muhammad ini peduli dengan anak yatim. Itu hikayatnya. Maka ada anak yatim, muliakan. Dibuat iuran yatim kita di mana setiap Jumat. Maka diumumkan duit anak yatim di masjid Rasulullah sudah ada 167 juta. Oh, hebat kan? Iya. Besok dia kuliah nak ilmu. Itu nah. Siap bapak-bapak, siap ibu-ibu. Kita membantu anak yatim. Siap ya? Insya Allah. Sebab apa satu saat kita tak tahu. Umur tak ada yang tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya ruh pasti mati. Entah kita dulu mati, anak kita tinggal, anak kita menjadi anak yatim. Kita ini pasti mati itu. Orang muda mati, orang tua lagi mati kalau tak tahu kita. Saya duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, itu keduanya. Kamu Pecahan itu dari kalah bu, berjaya menang pula. Jadi jangan sampai hidup kita ini sia-sia. Pasal kita lagi hidup. Wadah yang berdoa mengambil. Jangan sampai ada orang miskin di kampung kita ini rata. Jangan sampai kita nak belakang tahu jangan. Harus disantuni orang miskin kita. Itu gunanya Pak RT. Saya Pak RT juga lengkap. Maka saya data orang miskin. Orang miskin harus dapat bantuan beras dari kelurahan. Wajib hukumnya. Tahan saya dari badan. Biar badan 1000 alasan. Harus dapat ya. Kalau tidak dapat juga ambil duit sosial RT. Itu punya duit sosial RT. Bukan punya mati baru bayar dak. Ambil sosial RT. Apa kekurangan beras kami dengan beri beras. 10 kilo, 20 kilo berikan, laporkan. Itu bantu janda orang miskin. Cuma jangan janda itu. Kalau janda itu kamu nanti miskin. Itu wajib bagi kita. Sebab kita tidak boleh nanti dikatakan orang yang mendustakan
mendustakan agama. Itu kita takutkan. Momentum kita Maulid Nabi ini adalah untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki moral, untuk memperbaiki akhlak. Inna bu'istu diundangnya makarim akhlak. Kata Rasulullah, aku diutus Allah ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Maka akhlak itu lebih mulia daripada ilmu. Banyak sekarang orang pintar akhlaknya kecil. Maka akhlak itulah yang perlu kita didik. Akhlaknya di mana dapatnya? Yaitu di dalam diri kita sendiri, di rumah tangga kita sendiri. Mimpi kita mengharap anak kita ini pandai, akhlaknya bagus, tapi kalau di dalam rumah tangga tidak bagus, pasti anak kita tidak bagus. Jadi di dalam rumah tangga ini kita menjadi anak kita. Mulai kapan menjadi anak-anak kita? Mulai dari proses akad nikahnya. Dia tak takwa, dia tak pakai maaf. Saya minta ampun. Guru saya. Mulai dari proses di gerbang pernikahan itu sudah harus benar prosesnya. Itu mulai pendidikannya. Secara Islamkah dia atau tidak? Mulai dari nikah, pergaulannya dia sudah nikah. Apa yang tanggung jawab suami, apa tanggung jawab istri harus terpenuhi. Ini sekarangnya macamnya anak kita dia akibat daripada itu sendiri. Ngapolah anak aku ini pengahnya. Awak suruh puluh dong elir. Awak suruh menarat ngelaut. Saya nak turun aja. Saya membunuh diri kita. Apa yang kita kerjakan di rumah itu? Apa yang kita bagi ke anak kita itu? Sehingga anak kita ditegur, anak kita tidak bisa salahkan diri kita. Kalau kita sudah bagus, insya Allah. Makanya jadi anak harta itulah nanti yang dapat menghambat kita untuk mengingat Allah. Wahai orang-orang beriman, janganlah dirimu, jangan pula hartamu, anak-anakmu dapatkan melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jangan sampai hari ini yang banyak melalaikan kita satu harta. Gara-gara harta, siang malam pagi sore kita sibuk. Hablum minallah terabaikan, hablum minannas terabaikan, sibuk dengan diri kita sendiri. Manusia ini Bapak Ibu tak ada putus-putusnya, mencari harta tak putus-putusnya. Al-haqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itulah manusia. Berlomba-lomba mencari harta tak kuat-kuatnya. Sampai masuk ke liang kubur masih lagi mencari harta. Apa sampai situ latuh la maghrib umur kita masih masalah harta. Nah, ini dapat melalaikan kita. Bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kita sederhana. Rasulullah itu sederhana. Mulai dari kecil Allah sudah mendidik kesederhanaan Rasulullah. Yang pertama lahir dalam keadaan yatim, sederhana. Yang kedua apa lagi? Rasulullah hidup orang itu susunya Halimatu Sa'diyah. Halimatu Sa'diyah anak banyak, orangnya miskin. Rasulullah SAW mendidik kita bagaimana cara mengikut orang, bagaimana mencari hidup senang kata orang. Kalau kamu merantau yang selamat dari hidup senang, tengok Rasulullah masih kecil saja sudah mengikut orang, dititipkan Allah melalui Halimatu Sa'diyah ikut sabun, ikut susunya. Atau akhlak yang itu Allah berikan. Apa akhlaknya? Rasulullah mestinya sudah patuh terhadap ibu kandungnya Halimatu Sa'diyah. Tak mau dia
menyusui sebelah kiri. Susu sebelah kiri ini untuk anak Halimatus Sa'diyah. Yang sebelah kanan untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Habis air susu sebelah kanan sebab Nabi tidak mau dia. Kalau ini tu pasti kelana kanan nanti habis. Dah cukup kanan jadi tak cukup sini susu botol, susu sapi, susu gajah. Segala ini terbagi. Nabi Muhammad sudah menampakkan akhlaknya. Lagi kecil dia dah mau ambil akhir yang lain. Padahal dia untuk Halimatus Sa'diyah minumlah yang berarti tak mau dibawa. Sudah dididik oleh Allah bagaimana Rasulullah dari kecilnya sudah tahu orang lain. Kita ini kan tengok orang makan hak orang boleh banyak. Malah orang pikir itu nanti nak kemana nih? Katanya ala itu yang itu. Itu hak orang ada yang itu. Nabi Muhammad waktu bayi itu sudah tahu dia Allah itu tidak mau dia minum susu daripada saudara susu tadi. No. Kemudian apa yang harus terjadi dari Nabi Muhammad mengajarkan kita? Umur 2 tahun, umur 4 tahun, umur 6 tahun dibalik itu lagi ke emaknya Siti Aminah. Jangan lupa nonton video yang lain-lainnya ya.